Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Baik, kita lanjutkan materi kita di pengukuran debit. Pekan lalu kita sudah belajar tentang debit ya, yaitu debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Banyaknya zat cair diukur dengan menggunakan satuan volume, sehingga pengukuran debit zat cair berkaitan dengan volume dan waktu. Jadi intinya adalah debit adalah kecepatan yang berhubungan dengan zat cair ya. Kemudian hubungan antar satuan volume ya, ada satuan volume. Kita di sini memiliki dua jenis satuan volume. Yang pertama adalah menggunakan kubik ya, kilometer kubik sampai milimeter kubik. Kemudian di satuan yang kedua menggunakan liter, dan ini umumnya yang sering digunakan ya jika dalam mengukur zat cair ya, menggunakan satuan liter. Jika dalam kubik turun satu tangga maka dikali 1000, dan jika naik maka dibagi 1000. Berbeda dengan satuan liter ya, jika naik dibagi 10, dan jika turun dikali 10 ya. Jika turun 2 tangga maka kelipatan 10, yaitu 10, 100, kemudian 1000, 10.000, dan seterusnya ya. Jadi bukan 10, 20, 30 dan seterusnya, tapi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita masih melanjutkan di hubungan antar satuan volume ya. Karena satuan liter ini atau satuan volume ada dua jenis satuan ya, ada dua jenis, maka di antara keduanya memiliki hubungan ya atau kesetaraan. Ya, di sini kita memiliki sebuah gambar di mana 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Ya, ini nilainya sesuai antara kiloliter dengan meter kubik. Ini sesuai. Jadi misalkan ada 100 kiloliter maka sama dengan 100 meter kubik. Ya, nilainya sesuai. Kemudian yang 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ini sama, nilainya sesuai. Ada 100 atau 1000 liter maka sama dengan 1000 desimeter kubik. Begitu juga dengan 1 mm atau 1 mililiter maka setara dengan 1 cm kubik. Ya, ini persamaannya atau nilainya setara ya. Jadi ketiga satuan ini masing-masing nilainya sama. Seperti tadi, misalkan 100 ml maka sama dengan 100 cm kubik ya. 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Intinya nilainya sama. Kemudian yang 1 ml sama dengan 1 cc, insya Allah kita akan bahas pekan depan ya. Ini satuan lain. Jadi cc ini satuan lain yang tidak ada di dalam tabel kita atau tangga, kedua tangga ini. Kemudian kita masuk ke contoh. 1 liter sama dengan berapa sentimeter kubik? Ya, jadi
dari contoh soal ini yang ditanyakan adalah 1 liternya sama dengan berapa sentimeter kubik. Maka pindah tangga ya, dari liter kemudian dicari kubiknya atau satuan kubik. Caranya 1 liter sama dengan 1 dm atau 1 desimeter kubik. Ini persamaannya ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian dikali 1000 ya. Dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena dari desimeter kubik ya, dari desimeter kubik turun ke sentimeter kubik ya, turun 1 tangga, maka dibagi atau dikali 1000 ya. Jika turun 1 tangga dikali 1000 di dalam satuan kubik ya. Karena kita ingin mencari sentimeter kubiknya, maka kita ubah dari desimeter ke sentimeter. Karena turun 1 tangga maka dikali 1000. Hasilnya adalah 1000 cm kubik ya. Ini perubahan antara satuan dari liter diubah menjadi kubik. Kemudian contoh lain, 5 desiliter ya. 5 desiliter sama dengan berapa sentimeter kubik? Sama, dari liter diubah menjadi kubik ya. Namun di sini kita lihat ini soal kita adalah 5 desiliter. Karena desiliter tidak ada persamaannya di kubik ya. Tidak ada persamaannya di kubik. Beda dengan liter, liter ada persamaannya. Liter sama dengan desimeter. Maka 5 yaitu 5 desiliter kita naikkan 1 tangga menjadi liter ya. Mencari tangga terdekat yang ada persamaannya dengan satuan kubik, yaitu liter. Jadi 5 karena naik 1 tangga ke liter, maka dibagi 10 ya. Dari desiliter diubah dulu menjadi liter ya. Dilihat tangganya karena naik maka dibagi 10. Hasilnya adalah 0,5 liter. Nah, jika sudah menjadi liter, maka 0,5 liter sama dengan 0,5 desimeter kubik ya. Diingat rumus kita, liter sama dengan desimeter. Jadi nilainya setara. Seperti ini, 0,5 liter maka sama dengan 0,5 desimeter. Jika sudah menjadi kubik seperti ini, 0,5 desimeter. Kemudian karena soalnya diminta adalah sentimeter kubik, maka dari desimeter kubik diubah menjadi sentimeter kubik. Dilihat tangganya, desimeter ke sentimeter, maka turun 1 tangga ya, turun 1 tangga. Maka dalam satuan kubik turun 1 tangga dikali 1000, maka 0,5 dikali 1000 cm kubik ya. Bisa dengan dicoret nolnya ya. Dalam perkalian misalkan ada 0, dikali 1000 seperti ini, bisa dicoret. Namun jika 50 dikali 1000 tidak bisa dicoret kecuali pembagian ya. Karena di sini perkalian dan di depannya ada koma, maka bisa dicoret ya. Jadi tinggal 5 dikali 100. 5 dikali 100 sama dengan 500 cm
kubik. Ya. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Kemudian untuk perubahan ini kita bisa memilih tangga mana saja yang terdekat, ya, atau persamaan yang terdekat. Namun jika memilih yang lain juga bisa. Misalkan 5 desiliter sama dengan berapa sentimeter. Kemudian 5 desimeter tadi kita ubah menjadi mililiter, ya. Kalau di contoh soal kita ini diubah menjadi liter, maka naik 1 tangga. Jika diubah menjadi 5 mililiter, maka turun 2 tangga. Ya, turun 2 tangga. Maka dikali 100, ya, turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100. Ya, jadi 5 dikali 100, hasilnya adalah 500 mililiter. Jadi 500 mililiter sama dengan 500 cm kubik. Sama, hasilnya adalah 500. Ya, hasilnya adalah 500 cm kubik. Jadi memilih satuan yang sama ketiga ini boleh, ya. Boleh diubah menjadi kiloliter, boleh diubah menjadi liter, kemudian atau mililiter. Ya. Boleh memilih yang terdekat atau yang lebih mudah. Ya, semoga Allah mudahkan untuk memahami materi ini. Ya, kita masih melanjutkan materi kita di hubungan antar satuan volume. Ya, sama seperti tadi, kita langsung masuk ke contoh soal. 3 kiloliter ditambah 5 dekaliter sama dengan berapa liter? Ini sudah masuk ke penjumlahan. Jika tadi hanya mengubah satuannya, maka sekarang masuk ke penjumlahan satuan dalam volume. Ya. Contoh soal kita 3 kiloliter ditambah 5 dekaliter sama dengan berapa liter? Ya, dilihat apa yang ditanyakan. Jika dalam contoh soal kita ini yang ditanyakan adalah liter, atau yang diminta adalah diubah menjadi liter. Caranya, maka 3 kiloliter kita ubah menjadi liter. Ya, 3 kiloliter diubah menjadi liter. Dilihat dari kiloliter ke liter naik atau turun tangga. Ya. Di sini turun tangga, yaitu turun 3 tangga. Ya, dari kiloliter ke liter turun 3 tangga. Maka dikali 1000. Ya. Dikali 1000. Kemudian 3 dikali 1000 sama dengan 3000 liter. Begitu juga dengan yang penjumlahannya, yaitu 5 dekaliter. 5 dekaliter diubah menjadi liter. Ya, dilihat di tangganya, karena turun 1 tangga, maka dikali 10. Ya, turun 1 tangga dikali 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian jika sudah menjadi penjumlahan atau sudah menjadi liter seperti ini, ya, sudah sama-sama menjadi liter. Kenapa diubah menjadi liter? Karena dalam soal kita yang diminta adalah diubah menjadi satuan liter. Ya. Keduanya sudah menjadi liter, maka tinggal dijumlahkan. 3000 liter ditambah 50 liter sama dengan 3050 liter. Ya. Contoh lain. 4 hektoliter ditambah 15 liter sama dengan berapa desimeter kubik? Ya, ini lebih
rumit dari soal sebelumnya ya. 4 hektoliter ditambah 15 liter sama dengan berapa desimeter kubik. Jadi satuannya semuanya berbeda. Cara mengerjakannya kurang lebih sama seperti yang contoh pertama tadi. 4 hektoliter ya, kita ubah menjadi liter. Ya, dari hektoliter turun ke liter, turun 2 tangga maka dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan 400 liter. Ya, kenapa di sini diubah liter? Ya. Kenapa diubah menjadi liter? Karena liter dengan desimeter kubik sama, nilainya sama. Jadi yang lebih memudahkan adalah diubah menjadi liter. Namun jika misalkan 4 hektoliter diubah menjadi kiloliter, maka naik 1 tangga juga boleh ya, juga bisa, cuman lebih sulit ya. Yang lebih memudahkan diubah menjadi liter, kemudian dicari persamaannya, yaitu deka atau desimeter kubik, karena di soal kita yang diminta adalah desimeter kubik. Jika turun ke milimeter atau mililiter boleh juga, bisa, namun lebih rumit lagi ya. Jadi untuk mengubah satuan ini cari yang lebih mudah atau yang terdekat ya. Intinya lebih carilah yang lebih mudah. Seperti ini, hektoliter diubah menjadi liter ya. 4 hektoliter dikali 100 sama dengan 400, sama dengan yang 15 liter. Karena liter ada persamaannya ya, karena 15 ini sudah satuannya liter, maka 15 liter sama dengan 15 desimeter kubik ya. Jadi saya ulangi, liter dengan desimeter nilainya sama ya, atau setara. Seperti ini, 15 liter sama dengan 15 desimeter kubik ya. 15 liter sama dengan 15 desimeter kubik. Kalau 10 liter maka sama dengan 10 desimeter kubik. Jadi nilainya setara. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita sudah mengubah yang keduanya menjadi desimeter kubik. Ya, yang pertama 400 desimeter kubik. Kemudian yang kedua adalah 15 desimeter kubik. Maka tinggal dijumlahkan. 400 desimeter kubik ditambah 15 desimeter kubik sama dengan 415 desimeter kubik. Ya. Jadi intinya adalah disamakan dulu satuannya. Ya, disamakan dulu satuannya. Jika yang dalam soal kita yang diminta adalah desimeter, maka disamakan menjadi desimeter kubik. Jika yang diminta adalah meter kubik, maka disamakan menjadi meter kubik. Atau seperti di contoh yang pertama, yang diminta adalah liter, maka keduanya diubah menjadi liter. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kita dengan materi ini, maka silakan dikerjakan soal-soal berikut ya, hanya 3 soal, yaitu mengubah satuan di dalam debit atau volume ya. Silakan dikerjakan, semoga Allah mudahkan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Kita kembali bertemu di materi selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.